Halo semua, kembali lagi bersama saya Vanessa, 11 IPA dari Sekolah Kristen Kanan Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Jadi kalau di induksi matematika ini nantinya kalian akan bertemu satu pola bilangan beserta formulanya. Nanti kalian akan membuktikan kebenaran dari formula tersebut. Lalu yang kedua, induksi matematika itu memiliki prinsip seperti efek domino. Untuk kalian yang belum tahu efek domino itu apa? Efek domino itu gini contohnya, kalau kalian melihat suatu kartu yang bersejajar, kalau kalian jatuhkan kartu yang pertama, otomatis kartu yang kedua sampai kartu yang selanjutnya sampai ke kartu yang terakhir pun itu akan ikut jatuh gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini begitu juga dengan induksi matematika. Kalau kalian sudah berhasil membuktikan P satunya benar, kemungkinan besar P kedua, P ketiga, dan P selanjutnya itu adalah benar. Lalu induksi matematika itu digunakan untuk melakukan suatu pembuktian kebenaran dari formula yang kalian dapat, bukan untuk merancang suatu formula gitu ya. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan belajar tentang suatu contoh soal di mana kita harus merancang formulanya, lalu kita harus membuktikan kebenaran dari formula tersebut. Kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada pertanyaan kritis. Perhatikan penjumlahan bilangan berikut ini. Kita perhatiin ya teman-teman. Di sini ada pola bilangan ini. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah ke bilangan selanjutnya sampai ke 50 pangkat 3. Pernah kebayang gak sih di pikiran kalian ini ribet banget gitu ya ngitungnya? Gimana caranya gitu kan, sampai 5 pangkat 3 aja udah capek banget gitu ya rasanya, angkanya udah banyak banget gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini kita akan bahas bareng-bareng gimana sih untuk merancang formula, lalu kita membuktikan kebenaran dari formula tersebut dengan induksi matematika gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat, di sini ada N-nya itu kayak bilangannya gitu ya, dari 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai yang ke-5 sampai ke yang 100-nya ke 50 gitu ya. Seterusnya. Lalu di sini kita lihat jumlah M bilangan pangkat 3 yang pertama. Itu maksudnya apa? Kayak gini, misalnya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah selanjutnya kayak jumlahnya gitu ya, jumlah penjumlahannya dari pola bilangannya tersebut gitu ya. Nah, untuk merancang formula itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu, kalian harus menciptakan suatu pola bilangan dulu. Pola bilangan itu maksudnya apa? Kayak gini nih. Misalnya di sini 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 itu sama aja kayak 1 tambah 2 dikuadratkan gitu ya. Jadi kan harus mencari formulanya dulu ini gitu ya. Kan harus merancang suatu formula di mana semua angka itu kalau dimasukin ke rancangan formula kalian itu semuanya terbukti benar gitu ya. Nah, ini lalu kita buktiin nih, benar gak sih formula yang udah kita rancang ini? Kita lihat di sini 1 pangkat 3 kan 1 tambah 2 pangkat 3 kan 8 ya. Jadi 1 tambah 8 itu sama dengan 9. Nah, di sini 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 pangkat 2 itu adalah 9 gitu ya, teman-teman. Lalu kita buktikan dulu nih untuk N yang 3-nya. Coba kita buktiin 1 pangkat 3 sama dengan 1. Tambah 2 pangkat 3, 8 berarti 9. 9 tambah 3 pangkat 3, 27 berarti 36. Lalu kita lihat nih di sini. 1 tambah 2 tambah 3 itu kan sama dengan 6. Lalu dipangkat 2 kan atau dikuadratkan itu hasilnya adalah 36. Benar ya teman-teman berarti. Nah, untuk pola bilangan yang keempat juga benar teman-teman. Bisa kalian buktiin gitu ya. Nah, kalian perhati nih kalau kalian udah buat suatu pola bilangannya ini, kalian perhatiin. Kalau diperhatiin nih, pola bilangan yang udah kita buat ini kan pertambahan bilangan asli nih. Penjumlahan bilangan asli. Nah, penjumlahan bilangan asli itu kalau kita inget-inget nih, formulanya itu adalah N kali N tambah 1 per 2. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa rumus atau formula dari bilangan ini adalah N kali N tambah 1 per 2 lalu dikuadratkan gitu ya teman-teman. Di sini kita dapat itu dari ini ya, dari pola bilangannya ini. Rumusnya tuh menghasilkan ini gitu, lalu tinggal dikuadratkan saja. Nah, kita udah dapat nih formulanya. Nah, lalu kita buktikan formulanya. Sebelum pembuktian formula, kita harus mengetahui prinsip induksi matematika terlebih dahulu. Jadi kalau untuk prinsip induksi matematika, kalian itu misalkan kalian nih dapat PN nih. PN itu kayak maksudnya tuh
suatu bilangannya tersebut gitu ya, kayak P1, P2, P3 sampai P selanjutnya. Di sini merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn ini itu benar kalau memenuhi beberapa langkah gitu ya. Jadi benarnya itu kayak suatu formulanya tersebut. Nah, dalam induksi matematika kalian harus membuktikan formula tersebut tuh dengan beberapa langkah. Langkah pertama itu ada langkah awal atau basic step. Di sini dimana P1-nya itu benar gitu ya. Kita masukin aja nanti N-nya kita ubah jadi ke yang P1 gitu, jadi 1. Lalu langkah kedua ada langkah induksi atau induction step, dimana jika PK ini benar, maka PK plus 1 itu benar untuk setiap K bilangan asli. Aduh, maksudnya apa sih itu PK plus 1 P1? Kita langsung aja ke pembahasan soalnya aja ya. Di sini ada pembuktian induksi matematika. Kita buktikan bahwa tadi nih rancangan formula yang udah kita buat ini benar apa enggak sih? Ayo kita mulai ke pembuktiannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama kan tadi ada nih, ini masuknya ke langkah awal ya atau basic step ya. Sini kita perhatikan untuk N sama dengan 1, maka tinggal kalian masukin aja nih P1-nya nih. Jadi N-nya ini kalian ubah jadi angka 1. Di sini berarti 1 dikalikan dengan 1 tambah 1 per 2, berarti 1 dikalikan 2 per 2, hasilnya itu adalah 1 ya. Benar ya teman-teman, berarti ini terbukti benar ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, nih ini udah masuk ke langkah induksi atau induction step, dimana PK itu maksudnya gini teman-teman. Kan kalian ada PN nih teman-teman. Nah di sini kalian membuktikan bahwa PK-nya ini benar. Jadi yang tadinya PN-nya ini bentuknya N, tinggal kalian ubah aja jadi K gitu ya. K lalu dikalikan dengan K plus 1, lalu dibagi 2, lalu dikuadratkan gitu ya. Kita harus mengasumsikan atau menghipotesiskan bahwa hasil dari ini itu adalah benar gitu ya. Lalu kita langsung masuk ke langkah yang ketiga. Duh, kok ribet banget gitu ya ngeliatnya, gila ini banyak banget angka-angkanya, tapi jangan khawatir teman-teman. Kita langsung bahas aja yuk. Langsung kita ke langkah yang ketiga, membuktikan bahwa PK plus 1 itu adalah benar. Maksudnya PK plus 1 sama halnya kayak tadi nih, PK tinggal kalian masukin aja N-nya ini jadi K plus 1, lalu di sininya juga K plus 1, di sini K plus 2. Kok bisa sih dapat K plus 2? K plus 2 itu kan dari sini teman-teman ya. K plus 1 tambah 1 kan sama dengan K plus 2 gitu ya, lalu dibagi 2 dan dikuadratkan gitu. Nah di sini dalam bentuk ini itu bisa kita sederhanakan teman-teman, jadi 1/4 dikalikan dengan K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K plus 2 kuadrat. 1/4 ini didapatkan dari ini ya, 2 dikuadratkan gitu kan, sama aja kayak 1/4 gitu ya teman-teman. Di sini K plus 1-nya kita kuadratkan, dan di sini K plus 2-nya juga kita kuadratkan. Nah, untuk pembuktian induksi matematika ini kalian harus membuktikan bahwa ruas kiri ini itu sama dengan ruas kanan ini gitu ya. Nah, dari sini ruas kiri itu wajib kita hitung teman-teman, wajib gitu ya. Kalau kalian mau tahu gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada ruas kirinya. Kita hitung aja langsung teman-teman ya. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah bilangan ke selanjutnya sampai 49 pangkat 3 tambah K plus 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini agak sedikit pakai logika. Kan di sini ada K plus 1 nih, berarti sebelum K plus 1 ada bilangan ke K dong gitu ya. Misalnya gini nih, ada bilangan 50, bilangan 50 itu kan 49 tambah 1. Berarti sebelum bilangan ke 50 ada bilangan ke 49 ya dong gitu ya. Jadi sebelum bilangan ke K plus 1 ada bilangan yang ke K-nya gitu. Nah, kalau kita perhatiin nih, dari sini sampai ke sini itu bentuknya kayak apa? Bentuknya itu kayak hipotesis ya. Di sini menurut hipotesisnya kayak gini nih, ya kan ya. Jadi bilangan ke sini sampai bilangan ke K pangkat 3 itu sama dengan K kali K plus 1 bagi 2 dikuadratkan. Berarti menurut hipotesis adalah segini ya gitu. Jadi tinggal kita turunin aja langsung ini ke sini, lalu ditambahkan dengan K plus 1 dipangkatkan 3. Lalu di sini tinggal kita ubah, atau ya bisa dibilang kita sederhanakan gitu ya, biar bentuknya ini perempat biar sama dengan ruas kanannya. Jadi kita usahakan biar ruas kirinya ini bentuknya itu sama dengan ruas kanan atau terbukti gitu ya. Nah di sini berarti K kuadrat dikalikan dengan K tambah 1 kuadrat dibagi 4. Di sini ditambah dengan, kan gini teman-teman ya, sebenarnya K plus 1 pangkat 3 itu kan sebenarnya bentuknya begini, K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K plus 1 gitu ya. Nah di sini perempatnya ini
kita keluarkan gitu. Jadi biar sama bentuknya kayak gini gitu ya. 1/4. Lalu di sini dikalikan dengan K kuadrat dikalikan dengan K plus 1 kuadrat ditambah. Nah, kalau kalian mengeluarkan 1/4-nya ini, otomatis di sininya harus dikaliin 4 gitu ya. 4 kali K tambah 1 dikuadratkan, lalu dikali K tambah 1 gitu ya. Nah, di sini 1/4. Nih, kita lihat nih, di sini kan ada K plus 1 kuadrat. Di sini juga ada K plus 1 kuadrat. Otomatis K plus 1 kuadratnya ini bisa kita keluarin dulu gitu ya. Bisa kita jadiin 1 gitu lah intinya ya. K plus 1 kuadrat. Nah, di sini kan sisanya berarti ada K kuadrat, ada 4 sama K plus 1 dong gitu ya. Berarti kita langsung masukin aja gitu, K kuadrat ditambahkan dengan 4K, lalu ditambahkan dengan 4 kali 1 sama dengan 4 gitu ya. Berarti di sini kita lihat 1/4 K plus 1 kuadrat. Nah, di sini kan ada K kuadrat tambah 4 K plus 4 nih. Ini kayak kalian bisa sederhanakan lagi tuh menjadi K plus 2 kuadrat gitu. Nah, udah nih, kita udah dapat kan, udah kita lihat nih. Udah benar belum sih yang dari ruas kiri ini sama ruas kanan? Ternyata udah benar ya, teman-teman. Udah terbukti. Nah, gitu teman-teman. Jadi pembuktian induksi matematika ini pertama harus dari langkah awal, lalu ke langkah induksi, lalu kalian buktikan kebenaran dari formula kalian tersebut. Oke, sekian video dari saya. Semoga kiranya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.